Jon, selamat dilantik kok kemarin guys. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, barakallah. Selamat ya. Selamat ya, layani masyarakat dengan baik ya. Ya, jangan kayak Pak Alek, HS baik. Ibadahna HS baik. Ya. Jon, waras Jon. Wedang loba wedang. Sehat, Kang sehat Kang. Kami nak encan. Ayo ge datang ngaji geus wayah ge. Age ta wedang aya eta. Ta berkatna tah age. Menang amplop ongkong ke age. Tinggal mangkat ngaji teh harese mono cenah. Allah Subhanahu wa taala ngajembarkeun ka urang sadaya kanang ngabikeun kana midamel ka auna urang ngawitan sateasanan baskeun hanca anu kamari katunda komo anu tas berhalangan hadir alhamdulillah berkah ku doa di sadayana ayeuna tiasa hadir urang ngawitan bae ku ngintuna doa Fatihah isna umpamila kanu masan ieu jariah ieu nyaeta Ibu Suki sareng Bapak Allahu Akbar. Tasdipan. Kanggo eta ka Pak Haji Jalil kanggo ngawalan. Asal dia ku adalah Fatihah maka. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa abihi wa ummihi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il mu'minin wal mursalin wal awliya wa salihin was sahabati wa tabi'in wa ulama'i wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah wal amilin wal muqabbin min hadrati sayyidi Tumailah hadrati jami'il muslimin ulama wa usulil maqruhihim wa aqabihim wa ba'dati wa khidmatihim wa abaihim syarra al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, Tuma ila ra'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina wa ajdadina ila arwahi anu ngajari agati tempat wa usuli qurihim. Tuma ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa aqim ma'wahum. Sya'unil al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena Aduh, saya dengan Bang Maga tidak laksanakan kantor relasi panca. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Mari bersama-sama kita mengaji kepada Imamul Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Albani. Dan bila ada kekeliruan tolong disampaikan. Kalau fatat main aja start apa Iya, atasnya ya Fa'alaika kamu zilah haula. oh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa in ajazta 'anil qiyami bi haqqi dinik ma'a mukhalaqatin nas wa kunta la taslamu minal ma'asil arba'ah
Andaikan Anda tidak mampu, kalau tidak mampu melaksanakan ibadah dengan benar ketika bersama dengan manusia lain, dan juga Anda tidak bisa menghindari diri dari 4 maksiat yang biasa 4 maksiat ini dihadapi oleh orang ketika bergaul dengan orang lain. Wa taslamu minha bil khalwah, dan Anda bisa selamat dari 4 maksiat itu dengan cara khalwah. Ya, hendaklah uzlah. Kalau bergaul malah membawa petaka, kita tidak bisa selamat dari maksiat seperti al-ghibah, waliyah, wasukun anil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Karena orang yang kita kenal baik melakukan kemungkaran, kita tidak berani menegurnya, sudah kacau teman dekat, bisa jadi. Atau kita juga tidak mampu menganjurkan kawan kita untuk berbuat baik. Wa musararatul qat'i minal akhlaqi radhi'ah, dan bergaul itu juga bisa mencuri tabiat orang lain yang buruk, artinya bisa meniru. Dengan bergaul kita bisa niru keburukan orang lain. Karena memang begitu, bila kita berhubungan dengan orang lain, itu biasanya yang menjangkit kepada kita itu bukan kebaikan, tapi keburukan. Sama ketika orang sehat dikumpulkan dengan orang yang sakit, maka bukan orang yang sakit menjadi sehat, biasanya yang sehat terpapar penyakit. Ada syair mengatakan, adwal balidi ilal jadi disari'atun kaljar liyudha'u fil ramadi fayahmud. Apabila bara dicampur dengan abu, maka yang kalah itu bukan abu tapi bara. Bila orang cerdas dicampur dengan orang yang dungu, maka yang cerdas akan terbawa dungu. Maka bergaulah dengan orang-orang yang berwawasan ilmu pengetahuan, jangan dengan orang-orang yang berkhurafat. Nantinya ya itu gitu ibadahnya, karena ngejar sesuatu yang hayalan-hayalan. Tuh, wiridan tapi hayang hiber, betul lah tuh, artinya begitu. Ya ini benar itu. Aji SMP kamu geblok. Mana nih SMP mana? Ayo mana? Ayo mana? Kalau orang pintar bergaul dengan yang bodoh, itu tidak akan menambah pintar karena dia malas. Oh, saya ketika
berada di kalangan banyak orang, ternyata saya yang paling pinter, jadinya malas belajar. Itulah rasa paling pinter. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang pandai, kita akan ternyata saya ini ketinggalan, jadi mau belajar. Itu penting ya. Jadi kalau bergaul dengan orang-orang yang akan menumbuhkan kebaikan pada diri kita. Cerita wali diceritakan lain kesolehannya, yang diceritakan adalah kesaktian. Khawarik, padahal khawarik dengan kewalian itu tidak ada hubungannya. Cuma memang di antara para aulia ada yang dikasih khawarik. Wali itu seseorang diangkat wali oleh Allah karena kesolehannya, bukan karena khawariknya. Maka kalau kita berkumpul dengan orang-orang cerita wali, hal-hal yang seperti itu saja yang disampaikan, maka nanti gitu, seperti itu terus. Inilah menjadi apa ya, masalah di kalangan kita. Ceritanya teteh sudah tuntas kan? Sebab sepintas mah, jadi lamun gitu mah urang teh bergaul punten bae. Sombongnya itu level bergaul jauh itu mah. Engke enggak bawa bodoh, engke si bodoh nak. Namun jadi sampai dulu si pintar, bodoh baik. Zaman anggar baik, tambah goblok. Udah ada dulu ternyata di sini nggak bawa goblok. Jadi kemana jadi kena? Nggak bawa bodoh kasuin. Goblok nang nyamper. Ya, segala sesuatu itu jangan dipastikan begitu. Gitu. Ini tidak mutlak. Jadi jangan sampai kita bergaul tadi itu. Koyimnya ini jangan sampai bergaul yang menambah kemunduran kita, artinya gitu. Bergaullah yang kira-kira kita menjadi semakin maju. Itu. Iya. Karena banyak sekarang itu ibadah nanti ceritanya cerita yang khawatir. Nah itu tuh, apalagi ini kalau diceritakan kepada orang-orang yang lagi stres atau apa gitu, malah pisah gitu, jadinya tambah ngelamun, jadinya ketinggalan. Orang itu jadi ketinggalan, tidak maju-maju, akalnya tidak dipakai. Tuh, lihat orang lain sudah pada maju karena menggunakan akal. Khawarij itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Padahal Gusti Allah itu sudah ngasih contoh-contoh. Dulu yang namanya perahu itu adalah khawarij zaman Nabi Nuh, itu maka termasuk mukjizat. Tapi ternyata kalau manusia itu mau berpikir, ya khawarij itu nanti jadi hal yang biasa. Jadi bisa bikin perahu. Dulu yang bisa terbang contohnya Nabi Sulaiman. Tapi ketika akal itu digunakan, ditemukanlah teknologi bisa bikin pesawat terbang. Ini contoh. Jadi jangan sampai dengan cerita-cerita khawarij itu malah jadi malas berpikir, malas apa itu uji coba dan lain sebagainya. Hanya sila saja, terusnya akhirnya ngelamun. Jadi yang dikhawatirkan seperti itu. Ya. Kalau membaca kitab-kitab hikmah kayak Samsul Ma'arif atau yang lainnya ada memang di situ. Saya juga pernah
mencoba. Ada alumni yang anaknya ini agak pemalas. Saya katakan di kitab itu ada cara membuat duit, kata saya. Dan nanti jadi duit benar. Dia nyerang terus gitu, pengen. Enggak akan saya kasih tahu kitabnya, kata saya gitu. Bahaya itu. Dan belum tentu bisa dipakai. Tuh. Jadi ya nanti yang melamun saja gitu, nggak mau kerja. Malas. Padahal memang itu tidak boleh digunakan sembarangan. Dan juga kalau mau pelajari kitab itu belum tentu lulus, belum tentu bisa dipraktekkan karena susah. Ada. Tuh, kan mulai tertarik. Itu biasanya bagi pemalas menongkrong terus, maka saya ada kasih tahu dan bahaya itu. Jadi ASN boleh, tapi ada. Jelas. Em nyobaan aja. Em nyobaan. Wal a'malul khabisah allati yujibuha al-hirsu 'ala dunya. Tuh. Perbuatan-perbuatan buruk itu yang mengakibatkannya adalah apa? Hirsun 'ala dunya, sangat mencintai dunia. Bukan mencintai saja, ini mas sangat. Kalau orang itu sangat mencintai dunia, itu nanti itu mendorong untuk berbuat buruk. Fal-uzlah aula, maka mengasingkan diri itu lebih utama. Ahakku laka, itu lebih benar bagi Anda daripada bergaul membawa kita semakin terpuruk. Ya, kalau bergaulnya membawa kita semakin baik, lebih baik. Itulah artinya, jangan disalahpahami. Kalau pergaulannya hendak membawa keburukan, ya jangan bergaul. Fa'alaika ayatil zambiha ayat uzlah, maka tetapilah uzlah itu, atau senantiasalah Anda beruzlah. Fabiha an-najah, aili anna fil uzlah an-najah, karena di dalam pengasingan diri itu ada keselamatan. Ail kholasu mimma marwa, artinya terhindar atau selamat dari apa yang telah disebutkan tadi. Wa minal fitani, dan selamat dari beberapa fitnah. Wal khusumati, dan beberapa perselisihan, permusuhan. Wa min syarrin nas, juga selamat dari keburukan atau kejahatan orang lain. Wa min musyahadati suqala, dan juga selamat dari menyaksikan para suqala. Suqala adalah orang-orang yang kita enggan berhubungan dengannya karena kedunguannya. Kata Imam Ahmad, suqala itu ahlul bid'ah, ahlul bidah. Min tam'in nas fika wassalama min tam'in nas fika, dan juga pengasingan diri itu ada keselamatan bagi Anda dari tamak kepada manusia. Artinya orang, kalau Anda menjauhkan dari mereka, orang itu tidak ada harapan dari Anda.
Nah itu bahasa kita itu sangat berharap. Tapi dalam bahasa kita juga ada yang namanya tamak. Tamak berarti rakus, awak. Itu juga dari bahasa Roma, tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya lebih luas berarti. Tidak menyempit. Asalnya mah berharap dapat belas kasihan dari orang lain, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, atau dengan kata lainnya pengen dibeli lah. Itu utama tomak dalam bahasa Arab. Wa min tam'ika finnas, juga kalau kita sering bergaul dengan orang lain, Anda juga bisa berharap kepada orang lain, jadinya bukan berharap kepada Gusti Allah. Orang lain berharap kepada Anda, atau juga bisa Anda yang berharap kepada orang lain. Nih, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Fa'innan kita atom innas angka fihi fawaid, karena terputusnya harapan manusia dari Anda di situ juga ada faedahnya. Anda tidak jadi apa itu, orang yang diandalkan oleh orang lain. Jadi jangan sampai orang lain itu selalu mengandalkan Anda. Sudah tenang baik, saya itu namanya begitu. Fa inna ridon nas ghaya la tudrak, karena keriduan manusia itu adalah ujung yang tidak bisa kita dapatkan. Kita pengen dapat ridhonya orang lain, tapi itu ujung yang tidak bisa kita sampai, tidak bisa kesampaian. Artinya kita harus berbuat apa kira-kira orang itu ridho? Susah. Jangan terusnya keriduan manusia itu adalah tidak berujung, nggak bisa. Ini benar. Keriduan manusia itu ada ujungnya, tapi kita tidak akan bisa mendapatkannya, karena sesuatu yang tidak berujung hanya Allah. Allah itu tak terhingga. Selain Allah terhingga. Tapi walaupun terhingga selain Allah seperti ini, kita tidak bisa akan sampai padanya. Ini namanya ghayatun la tudrik atau la tudrak. Ghayatun la tudrak, berujung tapi kita tidak akan sampai. Misalkan kita ngasih orang sekian, belum tentu dia itu puas dengan pemberian kita. Ini banyak yang terjadi pada kaum wanita. Gitu loh. Ujian para wanita gitu biasanya kurang bersyukur dengan yang dikasihkan para suaminya. Jelas gitu. Ya. kurang main ayat. Ayatnya kurang baik. Ibu-ibu mah Sebetulnya ujian wanita itu di situ. Ya, ujiannya adalah tidak puas dengan apa yang dikasihkan suaminya, padahal memang kemampuan suaminya segitu. Nah ini itu kan. Semputkan kan. Ya itu ujian. Saya ada ujiannya yang lain. Patah sebelah. Padahal mandi kasih padahal dipungas kicip akang abigenya terus kicip ya oh Yang beli opan B. Jadi harus tahu para suami sebesar apapun Anda,
memberi kepada istri tetap tidak akan Memuaskan. Sudah harus dimaklumi. Sudah laki anak pemuas. Karena ada di hadis Nabi juga ada beberapa perkara yang tidak pernah puas. Satu, bumi dari hujan. Silakan banjiran ya, ayo men. Wah, padahal wis banjir. Di hujanan dekapok-kapok lah bumi. Ini dari Rasul, bukan dari saya, pasti benar. Terus wanita dari laki-laki. Nah, bener kan. Asal ulah urang we. Biasa tetangga sebelah kan. Itu nggak akan kuat. Apalagi mata dari melihat. Gak akan puas mata tuh. Bosan ulang aja. Gak akan. Itu beberapa hal di mana tidak pernah puas dari sesuatu. Jadi kalau para istri agak rewel ya para suami harus maklum. Boro-boro ngamaklum kan? Tuhan menciptakan wataknya demikian. Pirang suami. Apa itu menjelekan wanita? Enggak. Memang itu harus dimaklumi oleh para suami. Pirang suami. Ulang dipanggol. Itu teh ulang dipanggol. Para istri jangan dipanggol. Pirang Karena memang itu suami. sudah sifatnya begitu. Dan kita memotivasi. Jadi wali kan? Memotivasi kaum suami. Gitu. Aku ping Jadi bapak-bapak. uang terus dinafkahan lain batin gering. Nah, ulah jangan begitu nanti ungkapannya. Karena memang wanita diciptakan seperti itu. Seperti Tuhan menurunkan hujan, gak pernah ngomong ke buminya, kamu dihujanin terus kok gak puas-puas, tidak pernah Gusti Allah ngomong gitu. Seperti itu. Nah, jadi harus dimaklum. Memang itu sudah tabiat yang Allah ciptakan. Jadi bukan perolok. Sunatullah itu. Ya. Dan di situ adalah kebijakan Gusti Allah. Kalau wanita itu akan merasa puas, nanti ya keenakan para suami. Jadinya bermalas-malasan. Pirang. Pirang. Fastihulul waqti bi islahi nafsihi aula. Tuh. Karena kita itu memberikan kebaikan orang lain memang disuruh, tapi ingat, sejauh apapun kita berbuat baik kepada orang lain, tetap tidak akan sampai memuaskan. Ya berbuat baik tidak, tapi tetap tidak akan memuaskan. Maka di sini fasihulul mar'i bi islahi nafsi aula, maka seseorang itu fokus untuk memperbaiki dirinya itu lebih baik. Wa inna kita tom'aika anhum fihi fa'idah. Juga terputusnya tamak Anda atau harapan Anda dari orang lain itu juga ada faedahnya. Jazilah yang agung. Fa inna man nazara ila zahratid dunya la zahratid dunya wa zinatiha taharraka hirsuhu. Karena bila orang atau maka sesungguhnya orang yang melihat keindahan dunia
Zahra itu asalnya bunga. Bunga itu kan bisa lambang keindahan. Barang siapa yang melihat keindahan dunia, wazinataha, sama saja, perhiasan dunia, taharraka hirsuhu, maka kesenangannya akan bergerak, akan muncul rasa senangnya dengan melihat keindahan-keindahan duniawi itu, maka timbullah hirsunnya. Maka kenapa para wali itu pendidikannya diantaranya agar bisa apa itu zuhud, ya gitu lah. Karena kalau terus nanti kita kadang-kadang tidak kuat. Nah, ini jalan-jalan kasih bilang atau kapasan sektor hewan sering bau naon, jadi paling mesek. Sebenarnya ya mesti ada. Nah, saya ngomong ke santri itu jangan jalan-jalan baik, sebabnya nanti banyak godaan, jalan-jalan itu dilarang. Ya, kalau metapak itu bagus, cuma nanti itu boros, jalan ke Sindang, bau baso, paling lewat dari saya serang sampai paling. Jadi banyak keinginan dan itu akan mengganggu pikiran. Kalau mau belinya apa di situ banyak, akhirnya kan kelirik ke sana kemari, beli itu ayo barang halus deh. Nah itu tuh akan mengganggu pikiran. Kena kapang emok. Muncul hal seperti itu jadi. Nah kalau rasa cinta ini terus muncul, bergerak menggeliat, tuh apa terus? Wamba'asat, 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 kuwatul hirsi, di kuwatil hirsi tampuhu, wamba'asat di kuwatil hirsi tampuhu. Nah, maka bangkitlah dengan daya hirsun ini, kecintaan yang sangat ini, harapannya. Lalu jadi muncul harapan. Itulah bergaul dengan Ustaz Musa, nanti muncul pengen punya mobil. Yang dagang. Tuh, Ustaz Musa alhamdulillah orang barang ngadu mobil, bisa silaturahim, bisa kia-kia. Coba kita pengen makin jadi hayang, gitu. Itu Kamaritas itu paling mana? enak kayak nama nanti repot itu nanti, jadi kitanya jadi pengen, walaupun pengen itu nggak ada masalah, karena pengen itu bukan hasud, yang tidak boleh itu hasud. Cuma inilah dampaknya. Iya kalau punya duitnya. Kalau nggak punya jadi bermasalah itu. Wa mahma tazala lam yusyahid, ketika orang itu mengasihkan diri maka tidak menyaksikan hal-hal seperti itu, tidak mencium sedapnya bakso, bau sate. Ya, saya kalau lewati apa itu toko roti itu, ya Allah ini seger banget ya Allah. Gitu, benar itu mesti itu merangsang. Maka dulu orang-orang dulu itu kan suka mutelah ke hutan. Para ulama dulu bikin pesantren di pelosok,
Ya itu sih tujuannya biar santri itu jangan banyak gangguan. Tujuannya. Nah nanti kalau sudah lumayan kemarin sekali-kali coba turun kuat apa enggak. Kali belum kuat ya. Wa idza lam yusafir lam yashakur wa lam yatmak. Kalau tidak menyaksikan maka tidak menginginkan itu semua dan tidak berharap tentang itu semua. Fa in kana til wasawis ay ahadisun nafs, apabila di dalam uzlah ini bisikan-bisikan hati dibuka menarik Anda ila mala ya Allah, kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, walam taqdir ala qamtiha ay qaliha, dan Anda tidak mampu untuk menekannya. Gitu. Kadang-kadang sudah muslah tetap pikirannya muncul. Ini gara-gara terlalu banyak pengalaman, maka walaupun sudah mengasingkan diri, muncul itu kadang-kadang seperti itu tetap. Dilatih, riyadhah, prihatin, makan seadanya, berada di daerah yang jauh, tapi muncul jadi loh kayak sate, kayak apa itu, ada kadang-kadang. Ya. Sementara Anda tidak mau menekan perasaan keinginan-keinginan ini, wa idlaliha, tidak mampu menundukkannya, menekan tidak bisa, menundukkannya tidak bisa, biwadhaifil ibadah, dengan tugas-tugas ibadah, rutinitas ibadah, padahal kesedikiran, keswiridan, anggar, hati ini terus apa itu membisiki kita, rengek-rengek hatinya. Terus gimana? Ma'alaika bin naum, maka gunakanlah tidur. Jadi nggak heran kalau ada wali kerjanya tidur baik begitu. Sakit kalau melek kayak itu loh, hatinya itu semacam-macam keinginannya. Tuh, lain disuruh malas, awas ya lain. Bahwa ahsanu ahwalik wa ahwalina idza ajazna anil ghanimah. Tidur ini adalah kondisi terbaik bagi kita ketika kita tidak mampu meraih keberuntungan. Sebetulnya merugikan yang namanya tidur. Tapi nggak gerangan, tapi bisa rekama. Gerayang Baru es baik. Ya susah ya. Saya es. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Oh, zaman dulu ini kan masih zaman dulu. Mungkin bisa ditanggulangi dengan tidur. Kalau sekarang kan sudah banyak yang kita rasakan, sudah banyak yang kita alami, maka akhirnya timbullah susah tidur. Pikiran Baik ada mereka hanya. Jadi ujian kita itu seperti itu, hidup di zaman akhir. Kalau sesuatu yang pernah kita rasakan itu, kalau tidak ada itu sulit. Mungkin bisa meninggalkan merokok ketika puasa.
Tapi ketika sembuh sudah merasakan nikmatnya ya sudah. Ya gampang, masih gampang. Sekarang Betapa nikmatnya itu sudah susah. Karena orang yang menjomblo, kalau dari mulai kecil menjomblo itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah pernah nikah, menjomblo itu ya susah. Ini zaman sekarang kita ini kan sudah dikasih banyak-banyak kenikmatan oleh Allah. Makanya ketika berusaha-usaha dia repot. Maka kesolehan orang sekarang walaupun jauh dengan kesolehan orang dulu, tetap Gusti Allah itu maha kasih karena memang susahnya. Karena tantangannya berat. Kata Nabi, la yakti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang tahun kecuali tahun yang datang berikutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ini benar. Kita sekarang sudah merasakan betapa repotnya, apalagi generasi sudah kita. Maka nanti di akhir zaman orang yang sujud kepada Allah itu sebaik-baiknya manusia. Saking sudah jarangnya orang yang mau sujud. Dan sekarang kan sudah mengarah ke sana. Kayaknya agama itu kayaknya sudah mau ditinggalkan. Ditinggalkannya agama karena banyak tokoh-tokoh agama yang memang ya, sikap-sikapnya yang aneh, bikin doktrin-doktrin yang tidak benar. Jadi juga itu bisa mengakibatkan orang tidak suka dengan agama. Dulu di zaman sebelum buyut-buyut kita itu ada kiai yang bercerita, yang namanya kiai kalau sholat gak banyak lihat. hari-harinya rokaat baiknya pokok. Sekarang orang kemarin itu naik haji di depan Ka'bah, Ka'bahnya tidak lihat. Pakai kacamata Di depan Ka'bah tidak lihat. Iya, lagi haji kemarin lagi yang tidak lihat. Ini sudah jauh sekali. Iya, zamannya mungkin zaman guru-gurunya Syekh Nawawi gitu loh. Itu yang namanya kiai itu kalau sholat itu kelihatan apa ya? Maka ada seorang kiai pas sholat kabarnya tidak kelihatan, istrinya dimarahin. Kamu kenapa sih masaknya bagaimana? Kok saya sekarang tidak bisa melihat Ka'bah? Kata kiainya, ada saya masak benar, airnya suci. Kiainya nangis terus minta petunjuk kepada Allah. Ternyata apa? Ketika menjemur padi, itu bersama tetangganya, jemurannya nempel, ada padi yang dari tetangganya ke bawah. Gara-gara itu. Tidak ada, tidak dapat petunjuknya begitu. Ya. Sekarang walaupun kita uangnya halal, tapi susah. Sebab kita misalkan membeli sesuatu yang produk-produk yang kita tidak bisa
sampai diyakini dengan hati sampai kita beli makanan padahal uangnya hasil kerja benar ya. Tapi kan susah zaman sekarang. Bahkan saya pernah diceritain Pak Kirman itu ada saudaranya yang di mana itu daerah mana itu yang mulai kambing sampai belum potong semua. Nah ini kan dibikin selamatan. Nah itu kan tetap itu haram, mau tidak mau. Jadi sulit. Ini susahnya kita. Zaman dulu kan nggak seperti ini. Makanannya dari yang ada di kebun, yang ada di sekarang kan sudah tidak bisa. Uang yang ada peroleh halal, tapi yang dikelikannya belum tentu. Jadi itulah jadi hijab. Ini mau tidak mau. Ya asli tadi dengan sabda Nabi. Ras kudu kumaha tuh kan. Ya sama punya nyoba kita ini ya nggak boleh putus asa. Cuma ya kita mengakui kesalahan umat dulu gitu loh. Itu jangan merasa sekarang kan gitu, merasa sudah pakai sopan saja sudah soleh gitu. Jangan belum apa-apa. Geser nyendoi. Artinya cerita itu biar kita itu mawas diri, jangan merasa soleh gitu. Tujuannya itu kita belum termasuk orang soleh, mengaku tidak soleh itu baik daripada udah tidak soleh ngaku soleh. Ini loh dikurung. Sebab di antara syaratnya tobat itu al-i'tiraf, mengakui kesalahan. Tuh. Tadi soleh kesalahan di bulan mana ya? Ya itu kebiasaan. Dengan demikian kita akhirnya kita banyak istighfar. Ya Gusti Allah memaafkan ampun. Cuma jangan merasa soleh nih. Contohnya saya kan bolak-balik membacakan seiring Imam Syafi'i, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alliya an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh sekalipun aku bukan dari golongan mereka. Itu Imam Syafi'i mengatakan. Kita jauh abadnya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja tidak merasa bisa memberikan syafaat. Sekarang orang kedawir dia dapat syafaat darinya. Nah ini yang khawatir kan seperti itu. Masih ecet. Stobat. Stobat. Ecet yang ngomong. Tadi aja kan. Jadi yang dikhawatirkan kan seperti ini. Komandona eta Pamawana. Oh, ya. Tidur itu adalah kondisi terbaik bagi kita kalau kita memang tidak mampu untuk meraih keberuntungan. Ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan sebetulnya aslinya. Ayil ghalabah. Tuh, Huwa manila min ahli syirki unwatan. Ghanimah itu adalah sesuatu yang diperoleh dari orang musyrik secara paksa. Ada pay, ada ghanimah. Kalau pay itu misalkan dapat dari orang musyrik dengan cara damai seperti pajak, seperti itu kan caranya nggak bergerak. Sedangkan ghanimah itu dengan cara berperang. Tapi terusnya kata ghanimah itu dipergunakan dengan bahasa keberuntungan. Ya itu bisa disebut sebetulnya. Keberuntungannya apa? Yaitu mujahadah nafsi. Dengan bermujahadah nafsi
kalau dulu ghanimah yang dipikir itu adalah memerangi orang musyrik, kalau ini mah ghanimah dengan memerangi hawa nafsu, sama saja. Bahkan ini lebih keras sebetulnya. Maka ada ungkapan hadis irtanim khomsan qabla khomsin. Ini banyak yang menerjemahkannya, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Padahal bukan itu artinya. Irtanim itu bukan gunakanlah, bukan. Aikhud bisur'ah, ambillah dengan cepat sebelum datangnya 5 perkara yang lain, bukan suruh menggunakan. Ini 5 kesempatan ini harus kudu akeh. Syababak qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu akeh. Sebab masa muda itu sebentar, orang bukan tambah muda tapi tambah tua. Udah malas. Hayat raka qabla mautik itu. Yang lama itu mati selamanya. Kalau hidup itu sebentar. Makanya jangan gunakanlah hidup. Kebanyakan menerjemahkannya seperti itu. Padahal Nabi kalimatnya enggak istahtim. Kalau istahtim gunakanlah. Tapi ilhamin beraihlah dengan segera, dengan cepat. Wakil. Nama Wakil. Wakil. bahasa sudah. Buru-buru pulang pelaya-pelaya. Sebab itu tidak akan muncul lagi. Gerak cepat itu ambillah dengan gerak cepat. Sebetulnya kata ihsan itu Nabi dulu bersabdanya tepat pilihan kata-katanya, tapi setelah diterjemahkan oleh para kiai, para ustadz dan lain gunakanlah, jadinya kesannya kurang. Ustadz ini sebelum memimpiannya Paling barang tidur. Masya Allah. Itu bahasa itu sabar. Maka penting belajar bahasa. Nabi itu pasti tepat kalau memilih kata. Misalnya kadang-kadang kurang. Dan sedokit dulu. Nah, lepas sama. Aku hati itu kata nama mohon haji ecap tadi. Wal makna idza lam taqdir ala ityanil a'malis shalihah fala taqdi al a'mal al fasidah. Apabila maknanya dari ungkapan tadi, apabila Anda tidak mampu melakukan amal-amal soleh, maka jangan sampai Anda melakukan amal-amal yang buruk. Gitu. Kalau tidak bisa mendapatkan laba, ya jangan sampai rugi. Itu prinsip dalam jualan. Kadang-kadang orang nggak tahu jualan, bos. Padahal mau sekat baru rukun mereka, akhirnya busuk semua. Tapi kalau orang yang pintar udah, yang penting kembali modal daripada untung tidak digapai. Kalau kita tidak bisa melakukan amal soleh, ya sudah, jangan sampai melakukan amal buruk. Itu minimal seperti itu. Makanya terus di sini Al Imam Al-Ghazali yang cerita kuat besar baik. Fa'ahissa bihali man salamatu dinihi fi taqtili hayati. Maka alangkah rendahnya keadaan orang yang keselamatan agamanya ada pada menganggurkan hidupnya. Itu rendah sekali. Jadi tidur ini derajat yang paling rendah. Jadi kalau bisa maulah gitu, tapi daripada pikiran bahaya. Pada ngambiang.
Banjur pisan. Ai minal ibadat, tidak mampu ibadah. Wa qalu akhir safi'lu ta'ajjub madin. Nah, itu akhir sa ini adalah fi'il ta'ajjub. Jadi ungkapan yang menyatakan kekaguman atau keheranan. Nah, itu bisa heran, bisa kagum. Terus wa maji'uhu ala suratil amri, terus didatangkan dengan bentuk amr. Tentunya amr itu bukan sifat mati. Itu wa qalu bi halil fa'il, kata halnya ini jadi fa'il wal bina wal ba' zaidah, ba' itu zaidah ditahsinil lafzi untuk memperindah ungkapan. Wabi wa yadullu ala zalika ma fi ba'din nusakhi. Nah, kenapa ini adalah sifat ta'ajjub? Karena ini dibuktikan oleh salinan kitab yang lain. Di dalam kitab yang lain, Imam Al-Ghazali itu mengatakannya dengan atau mengungkapkannya dengan ungkapan yang lain yang sama-sama sifat ta'ajjub. So di sana fama akhassa itu umpamanya. Jadi tidak fa akhissa fi halin, tapi fama akhassa alama
untuk salamatu dinihi fi takdir hayatnya. Saya tahu itu karena ada dua, ada maaf ala, ada af'il bihi. Kalau ini Imam Ghazali menggunakannya pakai sebab af'il bihi, sedangkan di salinan yang lain pakai maaf ala. Ai khissata hali man dzukira. Amrun yata'ajjabu minhu. Ini heran gitu Imam Ghazali, orang yang kondisi keselamatannya adalah dengan tidur. Ternyata aja minhu, sesuatu yang diherani oleh beliau. Wala hadhihi nusqa, kalau pakainya yang sekot maaf al, nanti kata halnya jadi maf'ul. Wa amala Syekhuna Yusuf As-Sambalawi ala anna qawlahu fit nusqatil ula fa akhissa bi amri. Sedangkan guru kita Syekh Yusuf As-Sambalawi, Sambalawen, ini termasuk gurunya Syekh Nawawi. Kata Syekh Yusuf, kata fa akhissa itu bisa saja itu adalah miramar. Jadi nanti bukan sebab ta'ajjub, itu bisa saja. Ini urusan bahasa. Fakana qalu bihalin maf'ulun lah, nanti ungkapan bihalinnya jadi maf'ul lah dan baknya lil mulabasah wal makna irdo bil amril khusis ayil hakir mutalab pisan bihaliman dzukira. Jadi kalimat fa'akhissa di atas, fa'akhissa bihaliman salamatu diri fi tahtil hayati, artinya Anda harus ridho dengan sesuatu yang mudah, dengan menggunakan keadaan orang yang keselamatan agamanya dengan tidur. Izin naumu akhul mauti, karena yang namanya tidur itu adalah saudaranya mati. Kalau diterjemahkan dengan lebih mudah, tidur itu adiknya mati. Kayak Sum'a, saudaranya Ria. Sum'a itu adiknya Ria. Ujub saudaranya Takabur, Ujub itu adiknya Takabur. Gitu. Ini saudara kecil, adik lah. Indung siapa Pak? Nah, indung siapa? Dan termasuk ahlu baitnya. Ya iya. Kalau dengan Nabi lain. Tolak tadi itu. Lain ahlu baitnya lain, ya Mak. Karena kan tempatnya di hati. An-naum akhul maut, saudara kandung itu, saudara kandungnya mati. Wa huwa naum taktilul hayah. Nah, kalau tidur itu adalah taktilul hayah, menganggurkan hidup. Jadi hidup ini jadi nganggur dengan tidur. Terus apa lagi? Watihakun bil jamadat, dan yang namanya tidur itu berarti disamakan dengan benda-benda mati. Kedudukan nasarwa dari lamulah he'es, besarwa jengkal,
Baik. Banjur be banjur. Masih gendul. Wa dzakara Abu Thalib Al-Makki, sedangkan Imam Abu Thalib Al-Makki ini berbeda. Khilafan fil yaqadha. Mengatakan begini, berbeda dengan melek. Maka hari melek kenal berjaga. Al-yaqadha al-mujarradah an sa'iril ibadat. Berjaga yang tidak disertai ibadah-ibadah seperti zikir dan lainnya. Umpama melek gitu, tapi nggak disertai pikiran dan ibadah yang lain. Wa naumul ladzi laisa littaqwa ala ta'ati, laisa littaqwi, jangan littaqwa. Tulisannya sama, tapi bacaannya lain. Wa naumul ladzi laisa littaqwi ala ta'atillahi ta'ala, tidur yang bukan digunakan sarana untuk memperkuat diri untuk taat kepada Allah Ta'ala, walaisa li ajli tarkil maksiat, dan bukan untuk meninggalkan maksiat. Fakila al-yaqadha afdal min dzalika naum. Kalau tidur tapi asal tidur, Pak, bukan untuk meninggalkan maksiat atau biar menambah tenaga biar nanti bisa ibadah, maka lebih baik melek. Al-yaqadha afdalu min dzalika naum. Li'annahu naqsun, karena yang namanya tidur itu adalah pasif. Kurang di sini maksudnya pasif, bukan aktif. Wakila an-naumu aula, tapi ada lagi yang berpendapat tetap tidur lebih utama. Ya, ini yang sebelum tidur. Ada kawannya. Li'annahu qad yara fihillah, karena di dalam tidur orang bisa bermimpi dengan Gusti Allah. Bisa mimpi indah, atau bisa bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Awis sholihin, bisa mimpi ketemu orang-orang yang soleh. Gitu. Wa amman naumul ladzi ala qasdi talabis salamah wa niyati imalil lail wa huwa qurbah. Adapun tidur dengan tujuan agar selamat atau niatnya biar bisa qiyamul lail, maka itu termasuk sunnah. Tidur juga bisa sunnah, supaya kayak pemina bisa qiyamul lail. Kurban itu sunnah ya? Kurban juga masuk sunnah. Sarana pendekatan diri kepada Allah, dan kurban itu bisa diartikan sunnah. Namanya kurbatun minal kurbat, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adabul isti'dad di sa'ir salamat. Sekarang ganti judul, masih terus tak? Terus. Beberapa etika bersiap-siap untuk sholat yang lain. Ayat tahayyuk bisa sholawat, sama saja. Tahayyuk ya bersiap-siap gitu. Istiqdad ya bersiap-siap. Yang bagi ayat laku antas ta'idda li sholati zuhri qabla zawal. Disarankan bersiap-siap, Anda bersiap-siap untuk sholat zuhur sebelum datangnya waktu zawal, waktu matahari geser ke barat, itu namanya zawal. Kalau pas matahari
ada di atas ubun-ubun itu namanya istiwa. Orang kita sok ngomongnya waktu beduk, panjang di beduk tebal lama pasker manon boe saya di tengah-tengah. Tidak boleh sholat tetap. Iya, tidak boleh istiwa. Ya biasa dulu walaupun sedikit. Apa persiapan Anda sebelum datangnya waktu zawal fatu qadim al-qailulah? Fatu qadim al-qailulah, Anda mendahulukan tidur qailulah. Ini sunnah nih tidur qailulah. Jadi tidak semua ibadah itu isinya yang gak enak-enak, ternyata makan, sahur itu termasuk sunnah. Ya, qailulah termasuk sunnah. Qailulah itu waktu sunnah kan tepat. Itu sebelum zawal kok. Tidur di siang hari sebelum zawal. Kamu tak subuh mas tidak termasuk. Tidak termasuk. Hari ini menggunakan antara tak subuh tak. Sebelum duhur. Sebelum duhur. Namu firis finah. Tuh, qailulah itu tidur di tengah siang hari. Wahia sunnatun, itu hukumnya sunnah. Fi ghairi yaumil Jum'ah, tapi bukan di hari Jum'ah. Kalau di hari Jum'ah khawatirnya kebablasan. Tidak Jum'at. Jadi qailulahnya nanti saja sudah sholat Jum'at. In kana laka qiyamun fil lail, disunahkan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Anda memang di malam harinya mau qiyamul lail. Tahu. Panas ke panas ke Kalau malamnya tidak qiyamul lail maka qailulah tidak disunahkan. Kalau diterusin dari tengah situ berdamai. panas ke bunga. Apa qiyamul lail? Ai salat tahajud, salat tahajud. Wa ya salatut tatawwu bil lail ba'da naum. Salat tahajud itu adalah salat sunnah di malam hari sesudah tidur. Tapi bukan berarti syaratnya harus tidur dulu. Yang mensyaratkan tidur itu karena memang dari firman Allahnya wa minal laili fatahajjat, dan di malam hari itu maka bertahajudlah kamu. Menurut ulama ini faknya ini huruf atar. Jadi ada kata yang dibuang, artinya wa minal laili fatahajjat, di malam hari itu atau di sebagian malam hari itu bangunlah lalu bertahajudlah. Bangun sama bangun sare berarti. Jadi iya kan dari tidur. Tapi nunggu Tapi kan nggak masalah. Tapi ini itu takwilan ulama. Ya nggak ada masalah. Tapi kan di dalam syarat-syarat sahnya sholat tidak ada karena tidur. Maka terus ulama kalau begitu ini sunnah hukumnya. Nah minimal rebahan. Tidak ada masalah, udah asal merem saja sekarang juga apa-apa. Coba pernah ditanyakan juga kepada Kanjeng Nabi, apakah engkau tidur wahai Rasul? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, tanamu ainaya wala tanamu qalbi, memang mataku merem tapi hatiku tidak tidur. Katakan begitu kata. Sumpah. Saya semua itu tak kabur. Jadi kalau digabung-gabungkan ya itu si sunnah saja, karena memang dengan Tidak tidur ada dulu persyaratan ya, karena di syarat sahnya sholat Suci. tidak ada yang namanya tidur itu jadi syaratnya sholat. Tuh, jadi ya itu sih, maka terus ada yang berbuat itu hanya sekedar sunnah gitu.
Juga misalkan ataf, sekarang ulama yang mengatakan itu faknya lil adfi. Ya bisa saja takwilannya dengan yang lain. Kayak saya lebih condong takwilan ini, bukan yang tadi. Wa minal laili ulkurillah fatahajjat. Di sebagian malam itu berzikirlah kepada Allah lalu bertahajudlah. Karena saya berpatokannya kan ada ayat Al-Quran wa zakaro terus kan fasallah. Jadi itu hanya apa tuh wacana gitu loh. Tidak memastikan begitu. Jadi kalau ada ulama ini harusnya tidur dulu ya silakan saja. Tapi kalau dilihat dari syarat-syarat sahnya sholat kan nggak ada tidur itu. Maka terusnya ya tepat itu kalau diartikan hanya sunnah. Minimal jangan sampai meninggalkan qiyamul lail yang sholat bisa. Itu enteng bae. Wahia sholat tatawwu minal lail ba'da naum doa. Ada mana sesi hari jam-jam. Wala ada di rakaat itu tahajud ini nggak ada batasan hitungan rakaatnya. Semampunya lah. Silakan. Iya. Minimal. Ya, usah rakaat mana? Iya, tidak masalah. Kalau sholat berarti jadi witir. Jadi dalam pengertian ini, jadi yang namanya tahajud itu bisa itu artinya sholat sunnah malam, berarti umum. Bisa tahajud itu adalah nama sholat tersendiri, gitu. Itu memang ulama begitu. Kata tahajud itu bisa ditujukan untuk nama sholat sunnah di malam hari, bisa sholat sunnah apapun yang ada di malam hari itu bisa diartikan tahajud. Sholat tobat. Ya apa saja bisa. Hanya berangkat yang membedakan tuh niatnya kan. Iya. Subhanallah. Karena merasa kali dia pintar. Li anasi apa? Dikolihi li anas. Kali abizar. As-salatu khairun maudu'un. Istaksara au akal. Salat itu adalah kewajiban yang telah dibikin oleh syariat. Orang itu bisa memperbanyak atau lebih sedikit. Silakan mau 1000 rakaat kayak Rabi'ah al-Adawiyah ya silakan. Baru. Rakaat 10 rakaat Rabi'ah al-Adawiyah itu sholat. Seribu. Nah, itu. Rabi'ah al-Adawiyah itu Adalah kita. Rabi'ah tuh al-Adawiyah tuh cewek. Panggilan nama IA. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu kalau maghrib dia bersuka dari puasa sunnahnya itu dengan banyak air putih, enggak makanan yang lain. Kolok sebaskom. Terus dia berkata, ya Allah, sebagai ungkapan syukurku kepadamu ya Allah, karena saya telah diberi kekuatan untuk berpuasa sunnah, syukuranku adalah sholat sunnah. Jadi habis itu habis sholat maghrib terus sholat sunnah Pak sampai menjelang subuh. Itu loh ya. Memang diberi kekuatannya oleh begitu.
Nah nanti kalau sudah menjelang subuh, sudah fajar itu, Rabi'ah mengatakan, ya Allah, sebagai syukuranku kepadamu karena engkau telah memberikan kekuatan aku untuk sholat sunnah, maka aku akan berpuasa sunnah di siangnya. Gitu dan begitu itu Rabi'ah. Sampai meninggal tidak punya suami kan? Ya, kemudian tidak. Maka pernah dilamar oleh ulama-ulama terkemuka seperti Imam Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Terus kata Rabi'ah, silakan Anda melamar saya asal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ini Imam Hasan Al-Basri itu termasuk gurunya. Apa pertanyaannya Rabi'ah? Nanti saya ini kalau meninggal dunia, saya ini matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Ya, kalau saya nanti masuk di alam kubur, saya akan ditanya oleh malaikat bukan nakir, kira-kira saya ini akan bisa menjawab dengan benar atau tidak bisa menjawab. Ketika amal perbuatan saya ditimpa yang banyak amal yang buruk atau amal yang baik, akhirnya para ulama yang minal aulia juga nangis dengan pertanyaan Rabi'ah, nggak sanggup menjawab. Ya, maka itu boro-boro saya sempat untuk memikirkan masalah nikah. Saya memikirkan ini saja sudah tidak sanggup. Wahai itu Rabi'ah. Kita nolak dengan halus tate. Ya tapi mau halus mau tidak ini kan contohnya aulia. Iya. Maksudnya gitu, kita ini jangan cerita wali itu kesolehannya gitu. Jangan yang waliknya. Saya mau cerita itu dengan sisi yang lain lah. Selama ini kita kan digembosin oleh cerita-cerita terbang, anti tembak, semacam-macam lah. Yang seperti itu. Jadi walaupun kita itu bukan makom beliau, tapi setidak-tidaknya tahu kesolehan para aulia itu seperti itu. Berarti saya salah pesawat tadi. Ini sudah, ya sudah. Alhamdulillah. Betul. Ini pelajaran jelimet bisa nih, lembut dekat dasar. Termasuk soal tadi ini uzlah itu kan. Uzlah itu kan bukan berarti lari dari kenyataan. Sholat pasar. Artinya semua yang di sini disuguhkan itu hanya alternatif itu loh, bukan keharusan seperti itu tidak. Jadi jangan dipahami secara sakit enggak. Iya. Termasuk bukan soal ini, misalnya dalam kehidupan ini kita terkadang berbenturan dengan perbedaan paham. Misalnya kan masuk tadi soal misalnya Pak Alawi dan non Pak Alawi dan lain sebagainya, sehingga timbul gesekan-gesekan dan tujuan saling berebut pengaruh dan nah itu. Maka kemudian ketika kita kalah, kita tuh merasa udahlah kita uzlah saja dari segala hiruk pikuk soal keumatan, soal keagamaan, jangan mikir nukaran itu kurang baiknya dosa masih kene. Nah itu kan sehingga muncul kepasifan dalam perjuangan di sosial gitu. Itu boleh tidak? Kesalahan. Dan kemudian ketika uzlah itu kita tidak pada materi, kadang berpikir saya harus punya materi nih untuk bisa gitu. Kan sudah dijelaskan ya. Untuk tidak hubutunya itu harus punya materi. Saya kan sudah ngomong tadi. Bagaimana kita itu akan selamat dari hubutunya kalau kita sendiri tidak punya dunia? Jadi menghindarkan diri dari hubutunya itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, ya kan? Karena yang namanya hubutunya itu berbahaya itu apa?
Ya itu nanti misalnya kita jadinya pelit gara-gara hukum-hukumnya tuh, itu yang dikhawatirkan. Jadi bukan disuruh kita itu tidak punya dunia. Kita mau sedekah gimana kalau tidak punya dunia? Karena ada bahasa Jawa, yang ngeleh pikirannya ngaleh. Kalau kita itu lapar maka pemikirannya jadi pindah. Itu boro-boro apa itu zuhud. Kalau tidak punya dunia ya otomatis kita nantinya repot. Wiridan itu bukan dunia, akhirnya kan tomat. Maka saya kan pernah mengatakan, ya silakan Anda silakan saja silakan. Kalau Anda ini seorang pensiunan, nggak mau kebayar. Betul. Iya, tapi kalau yang belum punya pensiun ya jangan wiridan saja gitu. Maka di sini juga sudah dikatakan sebelumnya, mungkin KPP-nya tidak hadir. Malas sudah hadir, Betul. Bahwa yang namanya wiridannya orang-orang seperti kita itu kata Imam Al-Ghazali kata Syekh Nawawi itu dibaca mendatangi pasar. Itu wiridannya itu. Ya usaha itu termasuk wiridan, pikiran. Bahkan itu kalau bisa itu lebih baik itu daripada yang lain. Kita itu ke pasar jualan atau ke sawah jualan nanti agar kita dan keluarga ini terpenuhi kebutuhan, bahkan sebagian kita itu bisa bersedekah. Itu a'lal maqamat, makom yang paling tinggi. Yang pakainya istilahnya dalam segala sesuatu harus ikhlas. Ngawuru kudu ikhlas. Karena kan ayo mana jongjor makaya. Ayo anak mana diserahkan. No, harus ngajaran kudu ikhlas. Tapi ngajaran nanti suka oleh diberi ikhlas baik. Oh man. Ya, yang jauh dari itu. Maka itu kan ada. Kemarin itu sebelumnya sudah ada. Sama dengan uzlah itu. Ya uzlahnya ya sebagian saja. Karena kan kita punya kebutuhan untuk mengurusi keluarga, menafkahi, juga kita juga perlu juga ada urusan lain yang ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan umat. Nah ya uzlahnya ya sebagian saja. Di waktu-waktu yang sudah lebihan nggak usah. Itu sudah bisa. Terus uzlah hati baik, aman. Jadi itu patokannya dalam masalah agama kan sudah berulang-ulang. Semua aturan agama itu isinya jalbul masalih wa darbul mafasid. Titik. Dari sekian banyaknya permasalahan dalil dan sebagainya, keterangan dan lain sebagainya, pokoknya isinya itu jalbul masalih wa darbul mafasid, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jangan sampai uzlah akhirnya keluarga rusak. Ya, itu bukan begitu. Jadi ini Syekh Nawawi dan Imam Al-Ghazali itu bukan lagi ke sana, bukan ke arah untuk merusak diri, merusak keluarga. Aturan fikih yang macam-macam lah kalau kita belajar yang nggak selesai isinya sih yang itu jalbul masalih wa darbul mafasid. Maka itu pahami benar. Kita bukan untuk menilai salah benarnya atas sepintasnya. Eta anu rombongan uzlah. Uzlahna tareng-tareng ka masing-masing rombongan marawal dan sebagainya. Eta ngabayangkeun nu di imahna eta teh. Semoga anak rubiah eta uzlah tapi tidak enak sama ya khuruz boleh atau apalagi itu istilahnya macam-macam. Ya prinsipnya dia percaya sama Gusti Allah itu katanya. Anak dititipkan kan Allah. Ya Allah. Menyenangkan. Jadi Sekarang di planning Pak Haji
di planning misalnya 3 bulan saya bekerja nyelen 10 kue jang anak istri supaya mereka bisa urus gitu. Kewajiban dak Atau jauh lah. Tapi udah kalau saya kebetulan punya anaknya kakak. Kata gimana ya itu begitu ya? Oh, ini haji komentar. Nikah sama orang yang suka begitu itu ditinggal nggak dikasih apa-apa. Ditinggal nggak dikasih nafkah, kasih apa. Bahkan kalau dia punya uang tuh, poya-poyanya dengan teman-temannya itu saya nggak dibawa-bawa. Ih, hampir semua yang di sana tuh. Makanya sekarang udah cerai. Iya, itu ada yang bahkan punya apa itu sampai punya semacam supermarket sampai bangkrut. buka pajak ada posko Ya itu nggak maju. Itu berlebihan. Kalau secara kemudian Ya itu tadi karena memang kalau saya tahu sistem belajarnya juga kan gitu, orang-orang yang tidak apa itu belum menguasai atau belum tahu tentang ilmu pengetahuan bahasa itu cara belajar Dan yang dibahas tuh hanya fadilah-fadilah aja. iya fadilah. yang disebut soleh. Ya itu kumpulan orang-orang apa ya, semacam jenuh mungkin dengan pekerjaan. Akhirnya begitu. Enggak uzlah itu enggak disuruh seperti itu. Maka tadi bahkan orang uzlah itu kalau saya baca di dalam karangan Imam Al-Ghazali yang disarahin oleh Syekh Sanjambes, itu ulama-ulama yang uzlah mengatakan kepada ulama-ulama yang tidak uzlah, Anda adalah orang-orang yang kuat gitu, kami ini lemah gitu, maka kami uzlah. Jadi uzlah itu bisa karena lemah, ya jangan dikilik kalau memang mampu mah. Nanti ya repot. Ini hanya apa mengasih salah satu solusi gitu. Kayak tadi tidur pun bukan jadi satu-satunya solusi, bukan. Bahkan harus diterangkan di sini. Imam Abu Thalib Al-Makki ternyata berjaga itu lebih baik daripada tidur. Sama selama ini kan banyak tasawuf itu disalahpahami, itu banyak. Padahal tasawuf itu tidak seperti itu. Sekarang ada orang tidak boleh bergaul dengan para pejabat. Itu sebetulnya elatnya tidak boleh bergaul itu kalau seandainya nanti mendukung program pejabat yang tidak baik. Kalau seandainya bisa mengarahkan pejabat, malah itu malah bagus. Bahkan ada juga yang melarang menjadi pejabat. Padahal kalau dilihat tokoh-tokoh seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar itu bahkan kan itu imam-imam para sufi itu mereka punya kedudukan menjadi pejabat. Jadi yang dilarang itu adalah tidak amanatnya, bukan pejabat. Menjadi pejabatnya. Yang dilarang di dalam tasawuf itu adalah menjadi pejabat yang tidak amanat. Sebetulnya tidak amanat itu tidak hanya jadi pejabat, jadi suami juga bisa tidak amanat. Jadi Istri tidak juga sama. amanat. Dimanapun bisa, bahkan kita itu tidak jadi apa-apa pun tetap dapat amanat dari Gusti Allah, yaitu amanat untuk menjaga diri kita sendiri. Kecuali mertua saya kan. Amanah Selalu amanah. Itu selalu amanah. Ya, jangan di Amanah dan mahfud. Jangan amanah. Jadi diomongin dengan sangat Yang mahfud. ini benar-benar lembut dalam tidak dijabarkan lagi. Gaya persatu dari nanti yang menata makai ada. Jadi sudah bertele bulan kemarin Cina
Ya, terutama kita jangan bergaul dengan yang kira-kira kita tidak ada manfaat jam barodo. Kira menjama barodo itu disambut kurang salah pas kampor kurangnya ketempuhan. Tapi bukan berarti kita kalau saya ini paling kuat pintar dari anda. Jadi ya kalimat syair tadi tuh adwal bali ilal jadid itu ditujukannya kan kepada para santri. Sebetulnya biar santri itu kan mau bergabung dengan para gurunya, mau belajar, sebetulnya gitu. Hadis-hadis Nabi juga begitu, jangan dipahami secara secara sempit. Karena kadang-kadang Nabi itu lagi bersabdanya kepada siapa? Contoh dulu pernah saya contohkan, ada orang pengen masuk Islam karena baiknya Islam, tapi keberatan dalam masalah sholat. Terus nabinya sudah nggak apa-apa, nggak sholat juga asal tidak berdusta. Tapi ini jangan terus nyari. Jadi sholat boleh ditinggalkan, yang penting tidak gitu. Jadi semuanya itu kan kadang-kadang siasat. Asal usul. Sholat juga kan. Ya itu kan sholat dulu juga, Nabi kan ngerti. Jadi sama, kita ketika belajar apapun jangan terus apa itu doktrin seperti itu, jangan. Maka kata saya, bebaskanlah berpikir gitu. Pokoknya ingat saja lah bahwa aturan agama semuanya dijalil masalih wa daril mafasid. Jadi begitu. Ya jangan kaku dalam beragama. Orang-orang cepat nilai, namun itu mabok. Tidak ya Ustaz apa itu padahal sedang adaptasi kira-kira. Selain anu nulungan lampung dan nalompong di jodoh. Silakan pilih Ibu, ayo hal anu masih ngagerutunya iya berendah cukup jelas. Jelas. Iya penasaran benar ya. Sebab segudang dari mulai hulu, mulai bawa kurapat, iya jadi banyak pengalaman. Di sini ada hal anu perlu dikonsultasikan. Kira-kira bersih tina kuman belah ragu baik. Ya kan intinya mah gini nih, misalnya ada apa yang menyebutkannya tuh, ada orang yang ngajak lah, yang ngajak kepada kebaikan menurut versi umum nih, kebaikan. Tetapi subjektif, saya tuh khawatir nih kalau saya ikutnya, misalnya ada apa-apa nanti kita kumaha. Hati-hati itu harus. Iya, jadi kita tuh jangan jadi orang tuh mudah terpancing. Segala sesuatu satu alamun terlalu khawatir bagaimana jangan di tempat sesingba ya kalau lihat. Jadi harus khawatir dengan waspada itu berbeda. Saya ini termasuk orang yang didoktrin untuk waspada. Ini mah cerita masa lalu bahwa saya didoktrin jamat bener lah, Bang Nafi. Pokoknya Waspada. nyane ketemu sahabat eta teh penjahat, eta teh polisi. Ya pun urang mah kerja di penjahat, pokoknya eta jahat. Makanya orang keur di Bekasi teh alhamdulillah sampai akhirnya jarang aya nu nipu, jarang dia karena lamun diuk jeung batur jangan jahat. Harus jahat, tukang copet itu. Dan ketika menemukan cahaya agama ya, Pak Haji, urang teh datang ke suatu tempat. Nyata tempat khusus. Eta jamaah teh bager kabeh. Sendal dipangendeukeun. Sendal. Ini saya taruh sendalnya.
Tapi orang teh karena geus didoktrin puas pada di zamanna cak bageur-bageur teuing gitu tah. Boa-boa. Akhirnya teh doktrin eta teh tetep terbawa. Maka terus urang gaul jeung mereka tuh gaul jeung orang-orang kurus tuh bahkan di pusatna. Di pusat dengan pakaian yang islami dan lain sebagainya gaul. Maka ketika bergaul kita tahu kemampuan